Yap. Titik terendahnya tuh di mana, Kak? Orang tuaku usahanya hancur-hancuran, ditipu orang. Yang diperkatakan tuh ya perkataan iman gitu. Ya judul-judul mau ngendorse. Pasti judul tuh uangnya paling banyak. Sampai 5 jutaan views. Uang segitu kecil buat saya sekarang. Podcast Mak Bapak Gabe. Wah, luar biasa Kak Deddy G dan Kak Temi. Makasih banyak nih udah mau main ke Thank you podcast so kami, much. Kak. Thank you for having us. Luar biasa. Aku jujur sebagai anak muda, I love your content so much. Oh gitu, relate kah? Serius. Soalnya biasanya itu 30 plus gitu. Orang-orang yang lahir tahun 1900. Yang udah uzur ya. Iya. Justru kakak tuh kontennya ke semua kalangan, Kak. Aku, walaupun gitu. aku masih muda, tapi aku tuh suka ngeliat kakak kayak, wah, kayaknya ini rasanya kalau punya rumah tangga yang bahagia tuh seperti ini gitu. Amin. Amin. Kasih dulu. Apanya? Kasih love dulu, Kak. Sarangeo. Sarangeo, biar kalian kompak. Bahkan nggak papa aku, Kak. Pendeta Gilbert ngomongin dong. Ah. Suka nonton konten kakak. Wes, Serius, itu Kak? dia. Itu dia. Nggak nyangka ya. Malah Dulu dia kita yang kasih lihat aku nih, udah lihat belum? Iya, Dia iya, nunjukin iya. aku, Kak. Bahkan, Kak. Makanya itu lucu buat dia kan. Lucu buat Pastor Gilbert yang sudah berumur. Iya. Kamu kan nonton pasti, apa ini? Masih aku ya. Saya masih. Gen Z, saya tidak mengerti. Tapi Kak kan sekarang udah banyak yang kenal, Kak. Tetapi kan nggak dari lahir semuanya kenal, Kak. Nah, Iya. Mak dan Bapak Gabe ini sebelum terkenal itu seperti apa, Kak? Oke. Sebelum terkenal seperti apa? Sebelum terkenal seperti apa? Lebih gemuk. Belum skincare. Tapi kalau kami itu dulu backgroundnya, kalau teman-teman yang sudah follow kami lama di sosial media itu tahu kalau kami dulunya guru. Jadi kalau background secara profesi kami itu dulu guru. Kami lahir di keluarga yang lahir di keluarga Batak yang memegang teguh adat lah gitu, yang ikut punguan segala macam. Kami terus guru, kami ketemu di kampus dulu di UPH, pacaran. Habis itu kami LDR 5 tahun. Habis itu balik sini langsung menikah. Ya jadi guru lagi lanjut gitu. Aku jadi guru 10 tahun, dia jadi guru 8 tahun. Habis itu pas 2022 memutuskan untuk, kan 2022 awal tuh sudah mulai ngonten tuh. Baru pas di 2022 tengah memutuskan untuk jadi full time content creator kita berdua. Gitu. Jadi itu menaruh harapan pada Tuhan lah, itu bertaruh sama Tuhan istilahnya gitu. Tuhan, ini jadi content creator, nggak jadi guru lagi. Kalau ya kiranya didatangkan banyak endorsan, kalau tidak ya sudah kita balik jadi guru lagi gitu, istilahnya gitu. Dulu guru apa, Kak? Guru olahraga. Olahraga, PJOK. Dia guru TK. Jadi ketemunya tuh gimana, Kak? Jadi kayak di film-film nggak sih kan jatuhin barang terus kayak gitu sama gini. Bukan dia lagi nganter anak TK terus aku gitu, enggak. Nah, Di kampus. Di kampus. Kita satu angkatan, cuma beda program. Terus waktu di kampus tuh, aku tuh sering aktif di banyak kegiatan kampus lah ya, termasuk kayak organize acara di kampus segala macam. Nah dia ini kan dari dulu emang udah bisa dance kan. Nah dia pengisi acaranya, saya stage manajernya gitulah kurang lebih ya. Jadi disitulah dia melihat, wow gitu. Gimana saya ngelihatnya? Wow, cinta panggung. Wah. Terus, itu 5 tahun pacaran ya, Kak? Yes. 6,5. 6,5. Jadi 1,5 kan kita di asrama tuh. Ya. 1,5 kita bareng, 5 tahun karena ikatan dinas, aku di Palembang, dia di Karawaci. Udah ternyata kelar, ya udah ternyata nikah gitu, ternyata nggak jadi putus, jadi nikah gitu. Terus Kakak nembaknya gimana waktu itu? Nembaknya. Dia butuh belajar kan, Kak, sebagai anak muda kan belum Kalau nikah tuh. hostnya anak muda tuh beda Iya. pertanyaannya ya. Iya. Tadi kirain tuh bakal nanya soal parenting apa, oh ternyata soal itu. Gue kira ini podcastnya tuh bakal rohani banget. Aku tadi mau ngejawab, aku dulu waktu nembak kamu tuh, Tuhan bilang aku tadi malam Mas, kamu Bentar ya. harus jadi milikku. Tanya Tuhan dulu gitu ya kan. Iya biar betul. kelihatan. Tapi ya memang ya kita ada prosesnya kita sendiri lah, dan sebenarnya kalau misal teman-teman tuh follow Magabe ini, dia ceritain dengan gamblang prosesnya kita dari pacaran, berumah tangga, ya apa adanya lah, open gitu, memang benar-benar apa adanya, nggak ada yang dibuat-buat. Jadi ya yang dibuat-buat cuman kami pas bikin konten ya. Kalau kami bikin konten kan ada niche-nya, Ada suami drama. takut istri, apa aku dijewer apa, tapi ya kalau in real life ya this is how we do. Kalau sebelum bikin konten, Kak, Yap. titik terendahnya tuh di mana, Kak?
Terendah sebelum bikin konten. Belum bikin konten. Ingat banget dulu itu kita pernah ngalamin ditipu orang. Jadi waktu ditipu orang itu dalam kondisi kita lagi susah terus kena tipu gitu. Jadi let's say lah ada orang yang butuh bantuan minjem uang sekian, tapi habis itu ya udah dia kabur begitu saja gitu ya. Sampai ya agak banyak lah dramanya waktu itu sampai ke poin dimana saking marahnya tuh orang itu keluarganya sih, jadi kita udah gak ketemu sama orang itu tapi keluarganya yang pasang badan buat dia, terus dia bilang ya udah mau gimana ini gitu kan. Ya udah aku bilang ya udah it's okay, terserah, saya ikhlasin uangnya. Saya yakin kok nanti uang segitu tuh kecil buat saya. Waktu itu nominalnya 15 juta ya. Iya, 30. Tapi kan mereka udah coba bayar 15 setengahnya, ya. terus itu gitu, terus 15 juta. Terus mungkin yang di rumah dengar 15 juta doang. But for us. Tapi dulu itu emang, ini kan ditanya masa terendah kan, Iya. jadi emang itu masa dimana orang tuaku usahanya hancur-hancuran, jadi kita harus menopang hidup mereka full. Terus habis itu kita kena tipu juga, jadi banyak lah, maksudnya anggota keluarga tuh bisa dibilang waktu itu sampai sekarang sih ya kita safety net buat for everyone in the family gitu, dari sisi dia dari sisi aku gitu. Jadi kayak kena tipu segitu tuh kayak padahal di saat itu kita lagi menabung untuk hal lain gitu kan. Jadi itu kayak, tapi waktu itu aku kayak dapat assurance kayak gini, ya udah it's okay. Ambil aja uangnya, yang penting gue bisa hidup damai sejahtera, gue nggak mau pikirin lagi uang itu. One day uang itu bakalan kecil banget buat gue gitu. Itu. Tapi gue merinding. Tapi setelah itu, abis itu kita nggak tahu gimana jalannya dibukain aja tuh sama Tuhan lewat konten ini gitu. Dan ya puji Tuhan ya, uang segitu kecil buat saya sekarang. Sekarang kita punya 16 juta. Makanya jadi konten kreator juga dong ya kan. Ini mungkin semangat buat kalian. Ya kan? Tapi ya itu yang paling gak nyangka tuh dia dalam, ya aku juga dalam sedihku, dia dalam amarahnya. Itu yang diperkatakan tuh ya perkataan iman gitu. Yang baik. Iya, yang turns out sekarang tuh semua jadi termanifestasi lah gitu. Kadang kalau misalnya udah ngelihat look back at our life, reflecting, kayak buset nggak nyangka ya dibawa sejauh ini sama Tuhan gitu. Pasti kita jalan nyantai-nyantai aja, dipanggil ada kerjaan, ada jalan. Lah ini tiba-tiba pas sudah ini ngelihat apa yang kita punya, ih keren ya gitu. Gitu guys. Terus awal bikin konten tuh gimana Kak? Kayak itu kan random banget nih dari awalnya guru terus tiba-tiba gimana kalau kita jadi konten kreator? Kan kayak random banget Kak? Iya. Itu idenya siapa Kak? Nah that's the thing, banyak orang yang berpikir tuh, banyak juga teman-teman yang reach out aku, orang-orang juga reach out aku once aku kelihatan sukses kan di mata mereka kan. Gimana sih cara bikin konten gitu? Terus mereka, terus mau apa plan lu emang gimana? Gua mau tinggalin profesi ini, gua mau ngonten. How do you know people gonna like you gitu kan? Nggak boleh gegabah gitu guys ya. Tapi memang kita ini berdua memang orang yang selalu punya dua kaki lah. Jadi once we do one thing, kita doing other thing juga gitu. Jadi nggak pernah jadi guru tok gitu. Jadi guru, of course gue jadi guru sebaik-baiknya gue jadi guru, tapi gue juga punya hobi lain, punya satu hal lain yang dikerjakan gitu. In my case dulu sambil ngajar fitness, sambil ngajar dance juga. Tapi especially waktu COVID itu kan nggak bisa, yang side jobnya hilang semua kan tuh. Akhirnya ya udah sambil kerja jadi guru online, ada waktu kosong kan, waktu kosong itu biasanya dipakai buat meeting di sekolah apa kan, itu jadi hilang semua tuh. Ngapain ya kita di sini ya? Aku bantuin bisnisnya istri dulu bikin konten biar soalnya kan waktu pandemi nggak bisa jualan langsung kan, dia MLM dulu. Dulu sempat ngerjain MLM. Yes. Nah kalau bisnis MLM itu kan kita harus reach out banyak orang kan. Nah salah satunya tuh aku diajarin waktu itu bikin konten gitu. Tapi bikin kontennya yang general, jangan lu hard sell gitu. Jadi terus habis itu dia yang semangat, ayo kasih ide, bikin gitu. Tapi nggak dibikin. Sampai akhirnya one day kita putusin, ya udah yuk coba eksekusi, ayo kamu bantuin aku gitu. Nah ternyata waktu kita upload itu kita nggak tahu, ternyata 3 hari kemudian tuh teman-teman tuh pada bilang ke kita, ini lu konten lu di repost lo sama akun ini muka lu kan gitu kan. Lah iya gitu kan. Dia bilang, emang kamu upload di mana? Waktu itu Instagram kan algoritmanya nggak kayak sekarang ya gitu. Upload di mana? TikTok gitu kan. Jadi waktu itu sampai 5 jutaan views. Jadi kan dan waktu itu udah tergolong viral kan karena penggunanya masih nggak terlalu banyak gitu. Nah
Karena sebelum-sebelumnya juga sebenarnya kita suka lempar konten gitu ke TikTok, tapi kita nggak take it seriously when it's FYP gitu. Jadi waktu FYP udah kita ya udah, oh iya lucu seru gitu doang. Nah sampai akhirnya yang itu goal, konten pertama itu suami istri, dia sebagai suami takut istri. Waktu itu dialognya aku diem aja nggak ngapa-ngapain, bener-bener cuma ekspresi aja. Orang tuh kayak dapet gitu feel-nya. Ini laki gede takut istri gitu ya. Istrinya diem aja nggak ngapa-ngapain, dia takut gitu. Nah akhirnya kita sepakat coba yuk kita kerjain terus. Karena waktu itu anak muda tuh udah banyak yang ngonten terus. Jadi kan kayak kenapa mereka rajin banget konten? Pasti kan ada benefitnya gitu kan. Ya udah akhirnya kita kerjain. Akhirnya mulai dapat tawaran, endorsement, tadinya barter produk 200.000 gitu. Akhirnya lumayan naik gitu. Jadi bisa dibilang sih literally kita tuh kalau ditanya soal perjalanan konten tuh mendadak jadi mungkin orang merasanya jadi kelihatan rohani ya. Karena memang kita ngerasanya emang ini simply kita jalan aja terus kayak Tuhan tuh udah buka gitu. Jadi kayak kalau orang tanya gimana kok bisa ini, gimana kok bisa itu. Sumpah kita nggak tahu gitu. Jadi kalau ditanya cara ngerjain ini gimana, cara bikin konten gimana, mungkin kita bisa jelasin. Tapi kalau mereka tanya, kok kalian bisa sih dapat kerjaan dari sana, dari sini ini, itu bener-bener kita nggak tahu karena we almost do nothing gitu untuk kayak gitu. Jadi kita simply emang konten aja rajin tiap hari gitu. Dan sampai saat ini tuh ngerasanya emang disuapin sama Tuhan. Kayak lu kayak duduk di meja gede terus Tuhan udah kasih jamuan gitu. Lu tinggal makan aja satu-satu gitu. Kayak gitu. Jadi dan ini juga aku mau cerita ya, waktu pacaran sama dia tuh dulu yang menurut aku aneh ya. Itu dia ya karena dia backgroundnya juga kan dari gereja battle ya backgroundnya sebelum sama aku gitu kan. Jadi dia tuh kayak gini, kalau kita ke mall kan kita lewat parkiran, kan kita naik motor kalau ke mall kan. Nah kalau nggak jalan kaki, kalau UPH kan tinggal nyebrang kan ke mall. Jadi kita selalu lewat parkiran, nanti dia nih lewatin mobil-mobil, terus dia gini, dalam nama Yesus gitu. Mobilnya random, nggak pemilih waktu itu, nggak pemilih semua mobil didoain. Nggak yang LCGC, yang mahal-mahal. Yang ini dalam Yesus, skip, dalam nama Yesus gitu caranya. Ada yang di skip juga, ada masa semuanya. Ya minimal Innovazenic lah. Waktu itu belum ada kayaknya. Belum ada. Ya. Nah jadi kayak gitu terus kayak ngapain sih gitu kan. Nggak apa-apa didoain dulu sekarang, didoain nanti biar nanti siapa tahu punya gitu kan. Udah itu kebiasaan dia tuh satu. Terus dua, dia tuh sering banget dulu tuh bilang gini, aku kan artis gitu loh. Jadi maksud aku mau bagiin ini tuh, tunggu artis dulu ya, artis. Terus habis itu tercapai nih jadi ininya nih, jadi influencernya. Habis itu dia kan nge-gym mulu, lama banget di gym. Aku tuh atlet sayang, jadi atletnya ya. Nah, belum jadi atlet ya? Belum. Makanya aku tuh waktu flashback tuh kayak, karena kita berarti kenal dari 2009 tapi pacaran 2011. Berarti ini udah 15 tahun ya kenal bareng. Itu kayak aku ngedengerin semua bullshitnya dia gitu. Yeah. Aku ini. Tapi yang mau aku bagiin, aku nggak tahu ini yang nonton ini perlu dengerin atau enggak ya. Tapi bener-bener kekuatan memperkatakan yang baik tuh, itu tuh ada powernya gitu. Emang Tuhan tuh berkati gitu. Jadi aku sekarang kalau dia ngomong apa, sayang bilang, apalagi sayang, bilang. Aku kan triliuner. Aku kan triliuner. Kita tunggu aja. Mungkin kalian lagi ketawa, tapi lihat suatu saat Doji akan masuk Forbes ya. Betul. Ya 30 udah lewat, ya 40 under 40 lah. Gitu sih. Jadi ngomongin apa ya? Luar biasa nih, dari pasangan ini aku belajar, kan firman Tuhan bilang jelas ya, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Jadi perkataan kita tuh sangat berkuasa. Apapun yang kita katakan, kalau kita tidak bimbang untuk perkatakan, kita percaya itu akan terjadi. Wah luar biasa. Terus gimana Kak? Kan pasti awalnya pas mulai Kakak keluarganya bukan konten kreator kan Kak? Atau bukan artis. Jadi awal-awal mulai pasti grogi gak sih Kak? Kayak mulai ngomong depan kamera tuh kayak awkward gak sih awalnya? Nah itu sebenarnya kalau misalnya kita share juga proses kita juga ngerasa apa ya? Everything in our life tuh ya meant to be gitu, kayak memang rohani gitu, memang kita diproses Tuhan. Banyak kan orang yang kayak kenapa bisa jadi terkenal ya karena gue jago, karena gue keren, karena gue lucu, tapi kita benar-benar ngerasa kenapa kalau dijelasin kan fenomena suksesnya lu apa? Ya karena Tuhan ajak ke sini aja gitu. Memang ini porsi kita, memang proses kita sudah dari dulu diproses Tuhan untuk jadi kayak sekarang. Maksudnya kayak the fact that aku bisa ketemu
misalnya Grevens gini, langsung ngobrol, langsung lancar. Aku bisa public speaking, itu kan karena aku pernah jadi guru. Aku bisa ngedance, bisa apa, karena aku memang guru dance. Memang Tuhan kasih aku talenta di dance. Aku bisa bikin konten gym, bisa yang sistematis banget, orang suka follow. Itu karena aku dulu nge-gym gitu. Jadinya memang kalau ngelihat kan kadang nih kalau misalnya udah lagi ngerjain sesuatu terus duitnya gede, berkatnya gede, terus gue kayak kenapa ya nggak dari dulu kalau lagi nerima AdSense gitu. Kenapa ya nggak dari dulu kita diarahin Tuhan ke konten gitu. Tapi kalau misalnya kayak Tuhan lebih awal 1 tahun aja, 2 tahun aja, mungkin nggak sematang sekarang. Ya. Mungkin kita jadi fenomena ada content creator yang one hit wonder gitu, viral hilang gitu. Atau mungkin kesandung karena misalnya skandal or everything gitu kan. Tapi kan memang Tuhan bentuk karakter kita dulu, karakternya siap dikasih skillnya actingnya bisa, ngomongnya bisa, dikasih skill ngeditnya gitu, dikasih skill ngebaca apa yang orang mau denger, orang yang mau tonton, ya akhirnya ya itulah jadi yang kita sekarang gitu. Makanya kalau misalnya ditanya, kalau misalnya orang nanya gini, gimana sih bikin konten? Kita bisa kasih tahu teknik ngedit, cara gini, cara baca persepsi orang, cara balas komen gitu-gitu. Tapi kalau kayak caranya jadi kita, ya itu benar-benar Tuhan sih, gitu. Itu benar-benar bagiannya Tuhan, gitu. Nah di dalam rumah tangga kakak kan publik nih. Hubungan suami istri, kakak bikin konten, itu pernah dapat hujatan gak sih? Pernah dapat hujatan? Hujatan dari komentar atau apapun? Atau ngerasa tekanan, pressure, or anything? Hujatan ada sih, cuma ya paling dalam satu video ya paling 1 komen, 2 komen gitu ya. Tapi itu lebih kayak ke misalnya nih, ya dulu kan ada fasenya aku tuh buluk banget ya karena baru melahirkan gitu-gitu kan. Jadi ya adalah komen-komen kayak, wah istrinya kayak pembantu gitu, atau enggak tinggalin aja bang istrinya, mungkin yang terbawa sama drama yang kita bikin gitu kan, tinggalin aja bang istri kayak gitu, ya istri kayak gitu mah banyak bisa dicari lagi gitu. Tapi kalau hujatan sih yang gimana-gimana banget enggak ya, karena itu kan kalau kita mandangnya itu kan dia nggak kenal kita, dia cuma lihat dari sekelumit video doang gitu kan, dan dia artinya dia bisa sesebel itu sama sosok saya, artinya kita berarti kan aktingnya oke di skit-skit kita itu gitu kan. Cuma mungkin paling kalau yang sekarang lagi banyak dipikirin adalah kalau misalnya tahu kan kita di sosial media tuh sering bagiin nggak cuma skit drama, tapi juga kita bagiin sepotong dari kehidupan kita. Contoh kayak misalnya gimana kita ngobrol as suami istri, gimana kita memandang sesuatu gitu-gitu kan. Jadi sekarang tuh mulai banyak komentar-komentar yang kayak, alah nanti juga pret pada waktunya, alah nanti juga belum ketahuan aja, sekarang kan di depan lu begini-begini, di belakang lu kan begini-begini gitu. Jadi yang kayak gitu sih mungkin bukan kena mental, tapi kayak bikin mandangnya gini, gue sebenarnya bagus gak ya share kayak gini, karena motivasinya sharing itu simply karena pengen orang lain itu yakin kalau sebetulnya rumah tangga yang berhasil itu bisa diwujudkan gitu. Jadi motivasi kalau nge-share potongan real life kita tuh itu aja sebenarnya. Karena kan sekarang banyak pernikahan yang gagal. Banyak anak muda yang jatuh dalam terpaksa menikah gara-gara udah MBA apalah segala macam ya, banyak kasusnya gitu. Kita ngelihat kok makin kesini zaman makin menyedihkan. Mungkin karena itu ya natur gurunya ya, dulu pernah jadi guru. Jadi kayak itu di aku sendiri tuh jadi ada dorongan untuk mau ngebagiin gitu. Tapi ketika dapat respon-respon yang kayak gitu tuh kan jadi kayak ini bener nggak ya gitu. Ya, itu sih kadang yang kayak bikin maju mundur gitu. Cuma ya kan dorongan di hati itu juga kan Tuhan yang bikin ya gitu ya. Jadi yaudahlah tetap dikerjain aja. Sembari terus-terusan bilang sama suami, lihat ya nih dibilang jangan pret pada waktunya, awas lo kalau pret gitu. Nah banyak suami istri kak, mereka tuh jatuh karena konflik. Mau itu suami istri yang masih muda atau yang sudah senior juga. Nah cara menyelesaikan konflik menurut kakak itu yang paling penting tuh apa sih kak? As simple as, memang klise kadang-kadang, tapi ya dikomunikasikan gitu. Memang semua bisa dikomunikasikan, itu tidak hanya berlaku untuk solving problem di kerjaan, tapi memang juga di konteks rumah tangga gitu suami istri. Karena kita find out kalau kita bikin konten kayak kita lagi ke restoran mana, udah itu memang our date night. Ya udah kita setel, pasang kamera, kita ngobrol gitu. Orang tuh banyak yang
aku yang nggak nyangka orang tuh banyak yang admire segitunya, kayak kok bisa ya ngobrol se-open itu sama suami lu, kok bisa ya ngobrol panjang dan senyambung itu sama istri lu. Gue kayak, and my only response itu malah, ya kok bisa enggak gitu. Yeah. Emang lu enggak? Emang bukannya ini common di rumah tangga orang? Apparently enggak gitu. Orang-orang bener-bener yang, kita ketemu banyak orang, especially my friends yang claiming gue tuh udah outgrow bini gue banget lah gitu. Karena mereka suaminya kerja, relating, networking kesana kesini, istrinya ya yang di rumah. Emang bener-bener decide untuk jadi full ibu rumah tangga yang ini gitu, punya dunianya sendiri. Jadi nanti pas bininya ngomongin soal dia dengan teman-teman pilatesnya dan suaminya dengan teman kerjaannya ya nggak nyambung, gitu. Memang two worlds apart aja gitu. Dan itu menurut aku itu juga privilege kami sih, karena kan kami benar-benar bukan sekedar suami istri, partner kerja juga gitu kan. Ya jadinya kami tuh benar-benar semua diomongin aja gitu. Bahkan kayak aku bisa yang memutuskan yang kayak syuting, bisa yang mundur apa enggak, tunggu. Kalau misalnya mood istriku, aku ngerasa aku bikin salah, apa dia ngerasa aku bikin salah, aku nggak sadar, itu aku harus selesai dulu gitu. Itu challenge ya sih, karena kan kami kan suami istri beneran gitu kan. Kan banyak yang di konten itu banyak yang emang aktor-aktor gitu, talent gitu. Kalau kami kan ini memang bener-bener suami istri beneran. Jadi kalau misalnya aduh mau lanjut tapi kok dia nggak enak, udah ya guys ya stop dulu gitu. Atau bisa hari itu benar-benar nggak syuting, atau bisa 2 hari 3 hari nggak syuting. Enggak, ya pokoknya kita sampai selesai 2 hari 3 hari lah. Ya nggak pernah ya, karena aku inisiatif kan. Wah, siap. Tapi yang lebih sering ngalah siapa, Bang? Yang bisa bilang aja Bu. Nggak usah malu-malu. Aku lah, enggak, dia. Dia sering ngalah. Tapi memang kekuatannya itu sih, kalau dia tuh gimana ya, waktu pacaran memang aku yang ngajakin dia banyak ngomong, banyak ini, banyak ngorek-ngorek, ngulik-ngulik. Karena kan laki-laki itu sebetulnya bukan makhluk yang gampang untuk mengeluarkan deep thought-nya, deep feeling-nya gitu kan. Jadi aku yang banyak ngajakin kita diskusi-diskusi dalam. Jadi nanti pacaran nanti tiba-tiba ditanya, emang mau rencana nikah umur berapa gitu. Jadi bener-bener random, nanti setiap mau pacaran tuh pasti punya agenda pertanyaan deep talk sendiri gitu. Nah, tapi pas udah nikah itu dia yang banyak take in charge gitu. Jadi kayak misalnya kalau misalnya ngelihat mood udah nggak oke, atau ngelihat rumah tangga kita mau kayak misalnya mau dibawa kemana, nggak usah jauh-jauh. Hari ini kita mau jalan-jalan, ajak anak-anak kemana, itu dia yang decide, dia yang pikirin. Jadi aku bener-bener enak gitu, nggak banyak mikir gitu. Jadi emang termasuk menyelesaikan konflik gitu. Jadi emang itu sih, makanya itu yang aku percaya, ketika suami itu kan dia kepala keluarganya. Dia menjalankan perannya dengan benar, dengan kasih, itu nggak mungkin keluarganya gagal gitu. Jadi itu sih kunciannya gitu. Selama istrinya juga taat dan tunduk ya gitu, melakukan porsinya gitu. Jadi ya kenapa bisa kayaknya sefrekuensi apa segala macam, emang apa-apa diobrolin sih gitu. Termasuk feeling kita yang kayak cemburu, ya cemburu juga di breakdown gitu satu-satu. Kenapa cemburu? Oh karena kamu tadi begini-begini. Oh aku tuh begini-begini karena begini gitu. Jadi bukan menganggap ketika pasangan curhat, itu bukan nganggap kayak lu mau nyerang gue ya? Enggak gitu. Tapi oh itu perasaan lo. Ya kita validasi perasaan lo tersinggung sama omongan gue atau lo nggak suka sama sikap gue, kita validasi. Abis itu ya udah kita gimana? Abis ini nanti kalau ketemu case serupa, bakal keulang lagi nggak? Mungkin bakal keulang lagi, tapi kan damage-nya udah nggak terlalu besar karena udah pernah pengalaman sebelumnya. Kayaknya laki gue nggak suka nih kalau gue kayak gini gitu, kayak gitu sih. Jadi benar-benar terbuka, nggak ditutup-tutupin ya? Iya. Kalau ini apa Kak? Kira-kira pelajaran terbesar yang Kakak dapat ketika mempunyai anak-anak, itu apa the biggest lesson? Kalau aku ketika punya anak, kita jadi punya goal yang lebih jelas. Kalau dulu nih ibaratnya pas single, ya nggak takut mati lah, mau naik halilintar, naik apalah itu ya di wahana-wahana itu nggak takut mati gitu ya. Tapi ketika punya anak, itu COVID aja tuh kayaknya, wah ini kita nggak boleh mati, kita punya anak gitu. Jadi dan punya anak itu sih yang juga ngeubah grit
aku ya terutama kan kalau dia emang dari dulu pekerja keras ya, emang gritnya ada banget gitu untuk kerja, untuk kasih kehidupan yang nyaman buat keluarganya. Kalau aku kan mungkin karena perempuan juga ya nggak tahu sih, emang kurang gritnya buat kerja gitu. Jadi ya udah gue apa jadi guru 8 to 5 ya udah itu aja yang gue kerjain gitu. Tapi ketika punya anak jadi kayak gue harus apa supaya anak gue tuh punya hidup yang layak, punya hidup yang lebih baik dari gue gini-gini. Jadi itu sih kalau kita pelajaran terbesarnya. Makanya kalau sekarang bikin konten kan ibaratnya nggak ada yang nyuruh ya, karena kita juga nggak under manajemen manapun gitu kan. Nggak ada yang maksa harus bikin konten itu. Ya ketika males, anak juga salah satu motivasinya. Gue kalau males nanti anak gue makan apa gitu sih. Lebih karena itu, karena kita karena berangkat dari keluarga yang secara ekonomi tidak terlalu oke, jadi banyak pengalaman masa kecil yang menurut kita harusnya bisa lebih optimal gitu. Ya kita nggak pengen itu keulang di anak kita gitu aja sih. Kakak kan dari perjalanan hidup kakak berdua kan udah begitu banyak hal yang dilalui nih kak. Apa sih satu kalimat hidup yang mau kakak wariskan ke anak-anak? One sentence, apapun itu. Apa satu kalimat? Kamu lah, kamu kan punya banyak. Apa ya? Ini sih kayaknya kalau mau ambil benang merahnya, selama lu jalan di jalannya Tuhan dan lu punya iman yang bener, lu nggak bakalan nggak hidup baik gitu loh. Jadi karena itu yang jadi pegangan kita dari dulu tahu kan yang zaman apa sih? Judol-judol, ya judol-judol mau ngendorse cuma dikasih logo doang. Oh itu uangnya banyak itu kak pasti kak. Pasti judul tuh uangnya paling banyak endorsannya. Yes, kita dapat tawaran itu berkali-kali gitu. Tapi aku bilang sama dia, janganlah. Tapi dulu tuh bener-bener pertimbangannya kita tuh guru, masa kita ngendorse begituan gitu. Kita tuh punya banyak tanggung jawab. Jadi kita tuh menganggap orang yang nonton kita tuh sama kayak murid kita gitu, jadi kita punya tanggung jawab tuh sejauh itu gitu. Platform kita kayak ruang kelas gitu ya. Jadi kita nggak boleh ngelakuin sesuatu yang tidak sesuai gitu. Dan beberapa bulan kemudian kan pada ditangkepin kan gitu, dan uangnya juga diambil lagi gitu. Itu aku bilang sama dia, gila, untung kita nggak ngambil ya gitu. Padahal butuh uang nggak? Ya butuh uang, siapa sih yang nggak mau uang di dunia ini gitu kan. Tapi ya itu emang mesti megang. Even misalnya ada produk yang minta mau masuk ke Magabe, terus habis itu minta dibilang contoh nih ya makanan kemasan, tapi dia pengen aku state mengandung gizi yang baik untuk anak gini-gini, aku tolak gitu, karena itu pembodohan gitu, karena nggak semua masyarakat ngerti untuk membedakan ini bener atau enggak. Dia cuma lihat oh ini di endorse artis pakai ibaratnya gitu kan, gue pakai juga gitu kan. Gila, dosa gue cuma gara-gara nerima duit sekian juta. Terus nanti Tuhan tanya, lu ngapain lu ya? Lu makan pakai uang yang lu ngiklanin ini gitu. Lu menyesatkan banyak orang. Itu mikirnya tuh udah sejauh itu gitu. Jadi hopefully sih anak-anak kita bisa kayak gitu ya. Emang ya udah, mungkin ketika lu jalan di jalannya Tuhan, berkatnya tuh nggak sedar derdor orang yang ambil shortcut, nggak secepat sekilat orang yang dapat shortcut ini itu. Tapi lu pasti safe gitu, di akhir pun lu safe gitu, karena emang berarti emang lu berserah aja, Tuhan bikin jalannya apa, udah nanti Tuhan jalan di depan, lu tinggal punya iman yang gede aja. Lu belum mau ngayal apa, sama kayak dia kan, lu mau ngayal lu jadi apa, ya udah lu hayalin itu hal-hal yang baik, tapi as long as lu follow aja jalannya Tuhan, udah deh, nanti Tuhan tuh jalan di depan, dia bukain pintu, ayo lewat, bukain pintu, ayo lewat gitu. Kalau gue imannya gitu sih. Amin. Seringkali kita terus beriman dulu, maka sesuatu hal akan baik pada waktu Tuhan. Iya betul. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih kak. Mungkin yang menyaksikan podcast ini ada yang nonton, wah seru nih kayaknya mau pencet, tetapi dia sebenarnya senang melihat keluarga bahagia seperti kakak, rumah tangga bahagia, karena di dalam rumah tangganya atau di dalam keluarganya mungkin ada sesuatu yang nggak membuat dia bahagia atau sukacita. Mungkin dia sakit hati sama istrinya, mungkin dia sakit hati sama suaminya, atau mungkin ada anak muda yang sakit hati sama orang tuanya, atau orang tua yang sakit hati sama anaknya. Nah mungkin apa yang kakak mau katakan, words of encouragement aja atau apapun itu untuk yang nonton podcast ini yang masih ada ngerasa sebelnya kah sama anggota keluarganya, atau ada kekosongan ketika dia sama keluarganya atau masalah keluarga itu gimana? Kalau aku sih pastinya apa ya, kalau dalam konteks aku sebagai kepala keluarga, tapi I think it applies to everyone tuh. Kayak memang untuk segala sesuatu tuh memang blame yourself first gitu.
Jadi if you wanna grow, you have to blame yourself first. Maksudnya itu tuh bukan kayak kita nyalahin diri gitu. Kenapa bini gue kayak gini? Tapi kayak kalau itu kan sebenarnya core-nya adalah kamu tuh harus introspeksi dulu gitu. Apa yang bisa dibenerin? Karena kan yang bisa dibenerin pertama adalah kamu gitu. Jangan mencoba mengubah orang tuamu, jangan mencoba mengubah anakmu gitu. Bisa jadi memang kamunya yang punya masalah paling utama gitu. Dan yang paling fixable kan memang diri kamu sendiri. Apakah mindsetmu yang kamu punya sekarang, apakah ajaran-ajaran yang mau kamu lempar itu benar-benar berasal dari Tuhan, atau itu something that you think is ideal gitu loh, dan lu mau paksakan itu ke keluargamu, kamu mau paksakan pemikiran ini ke orang tuamu yang dari konteks pemikiran dia dari zaman dulu gitu. Memang harus blame yourself first gitu loh. Memang benar-benar kita telisik hati kita sendiri, apakah benar ini datang dari Tuhan, apakah ini rumah tangga yang Tuhan mau. Ini kan gue yang ngerti diri gue sendiri, kan gue yang ngerti hati gue sendiri gitu. Kalau misalnya ya Tuhan akan call out. Kalau misalnya lu bener-bener telaah hati sendiri, Tuhan akan call out kalau ini bukan dari gue gitu. Ini yang dari gue gitu. Pas kita lagi baca Alkitab. Tapi of course kan orang-orang yang punya kesadaran untuk menelaah diri sendiri adalah orang-orang yang memang punya hubungan pribadi dengan Tuhan kan. Bukan orang-orang yang terus dia mau nelaah apa yang mau ditelaah gitu. Orang nggak ada, kosong gitu kan. Misalnya kayak berenang di air yang dalam gitu, tapi nggak ada apa-apanya gitu, nggak ada mainannya dalamnya gitu. Analogi yang nggak jelas ya. Ya pokoknya intinya itulah. Intinya tuh memang untuk segala, kalau if you wanna grow, you have to blame yourself first. Itu wanna grow in career, mau apa keluarga, segala macam, memang harus telaah hati sendiri. Apakah ini sudah sesuai jalanan dengan yang Tuhan mau gitu. Karena aku percaya pasti ada perubahan gitu. Pasti ada perubahan kalau misalnya benar-benar kita introspeksi diri sama tanya ke Tuhan terus. Seperti itu. Luar biasa. Jadi kan banyak yang nonton tuh pasti, iya tapi suami saya begini, iya tapi istri saya begini, aduh tapi orang tua saya gini, tapi anak saya gini. Kita tuh mau maksain mereka seperti apa yang kita mau. Tapi seringkali kita nggak lihat masalah yang dibuat itu karena kita juga. Betul. Kan biasanya tuh ada, koin kan ada dua kan, biasanya ada two side to every story. Jadi pastikan sebelum kita ngomong tentang orang lain, kita pastiin apakah hati kita tulus dan bersih. Sangat luar biasa podcast ini, saudara-saudara. Akhirnya Mak Bapak Gabe. Jadi, luar biasa nih. Aku sangat diberkati. Walaupun aku belum nikah, tapi aku sangat diberkati. Dan semoga saudara sekalian juga sangat diberkati. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan semuanya. Dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Yeay.